warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas modul 2.3 aksi nyata, kali ini saya bersama rekan sejawat saya akan melakukan pra-observasi sebelum pembelajaran berlangsung di kelas. Perkenalkan, saya Neni Retnaning Tias Indriastuti, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 7 Merangin, bersama rekan saya. Ya, saya Supriyati, SPD Guru SMP Negeri 7 Merangin. Mata pelajaran yang saya ajar yaitu IPA. Bapak Ibu guru penggerak, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan melakukan observasi pembelajaran di kelas. Tapi sebelum dilakukan observasi, kita lakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu, supaya nanti ketika observasi berlangsung, Bu Supri lebih percaya diri dalam pembelajaran di kelas. Kemudian kita tahu dari tujuan pembelajaran yang mau diarahkan kepada peserta didik ya. Sebelum itu saya ada beberapa yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang mau dicapai di kelas nanti, pembelajarannya bagaimana Bu? Untuk tujuan pembelajaran rencana itu adalah yang pertama menentukan dan mengidentifikasi ciri-ciri dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang kedua itu adalah membedakan tumbuhan itu mana yang tumbuhan dikotil dan monokotil berdasarkan akar, batang, dan bunga. Berarti untuk tujuan pembelajarannya sudah jelas ya Bu. Kemudian yang kedua ini, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Super capai nanti pada pembelajarannya? Untuk area pengembangan itu ada dua. Yang pertama untuk pengetahuan, itu adalah saya fokuskan di sini untuk ciri-ciri daripada tumbuhan dikotil dan monokotil. Sedangkan untuk yang keterampilannya itu adalah saya fokuskan ke anak-anak menggunakan lingkungan yang ada di sekitar, mengambil tumbuhan yaitu akarnya, batang, daun itu. Oke, berarti untuk pengetahuan anak mengidentifikasi ya, ciri-ciri tumbuhan dikotil monokotil. Untuk keterampilannya anak sudah bisa mengetahui atau mengelompokkan berarti ya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan? Nah, rancangannya itu ada tiga, ada metode, ada model, dan ada strategi. Untuk metode pembelajaran yang digunakan itu adalah mengelompokkan siswa-siswa secara diferensiatif dengan menerapkan pengembangan sosial emosional. Sedangkan untuk yang model pembelajaran ini di sini yang saya gunakan adalah pembelajaran model PBL. Dan strategi pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan melakukan presentasi di depan kelas. Berarti nanti modelnya model PBL, problem based learning, kemudian metodenya sudah menggunakan diferensiasi dan PSE ya Bu ya. Karena tadi saya dengar ada kelompok, berarti di situ nanti ada membangun hubungan relasi ya dengan teman-temannya. Kemudian menggunakan metode diskusi dan demonstrasi. Bagaimana dengan media pembelajaran yang mau digunakan? Ya, karena di sini berhubungan dengan lingkungan, jadi media yang saya gunakan itu adalah lingkungan. Seperti anak-anak saya suruh keluar mengambil atau mencari, di mana mencari daun, batang, dan bunga yang membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil. Oke, berarti nanti anak langsung ambil dari lingkungan yang ada setelah kita ini ya Bu ya. Udah jelas, berarti kegiatan pembelajarannya kapan bisa kita lakukan supervisi, kemudian di kelas berapa? Ya, ini kalau bisa itu namanya 2 hari sekitar hari Selasa, karena kebetulan hari Selasa itu saya ngajar di kelas 8A dan 8. Terima kasih ya Bu ya. Nanti pada hari Selasa kita kembali
melakukan observasi di kelas. Setelah kegiatan observasi nanti kita akan lakukan kegiatan pasca observasi. Saya akan hadir di kelas, kemudian saya akan melihat proses pembelajarannya. Setelah itu nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya. Terima kasih ya Bu Supri, semoga lancar kegiatan pembelajarannya nanti ya. Makasih Bu Neni. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada yang nggak masuk? Ya, sekarang kita akan belajar masalah praktek, yaitu masalah batang, daun, dan bunga. Sebelum kita praktek, kemarin kita sudah belajar masalah pengertian dikotil dan monokotil. Sekarang siapa yang bisa angkat tangan? Apa itu contoh dari daun dikotil? Ayo silakan. Yang bisa angkat tangan? Siti. Contohnya daunnya apa? Daun monokotil. Oke, daun padi. Tepuk tangan untuk Siti. Satu lagi daun yang bunga sempurna. Coba Yeti. Ya, benar. Lihat tepuk tangan. Alhamdulillah kalian pelajaran yang kemarin masih ingat. Sekarang kita lanjutkan untuk praktek atau kalian nanti membuat ciri-ciri daripada daun, batang dan bunga monokotil dan dikotil. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan, kalian mengetahui tujuan daripada kita praktek hari ini, yaitu mengetahui ciri-ciri dari batang, daun dan bunga, yaitu monokotil dan dikotil. Untuk melanjutkan praktek nanti, ini ada kertas yaitu LKPD. Nanti silakan kalian isi sesuai dengan perintah atau langkah-langkah yang ada di LKPD ini ya. Sebelum praktek, karena kalian sudah dibentuk kelompok dari kemarin dan kalian sudah duduk di kelompok kalian masing-masing, silakan kalian bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Ibu kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Setelah itu nanti kalian akan masuk ke depan. Ada 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok yang pertama itu adalah kelompok auditoring. Yang kedua itu adalah kelompok visual, dan yang ketiga adalah kelompok kinestetik. Nah, masing-masing nanti akan maju per kelompok sesuai dengan kelompoknya. Masing-masing ada tiga kelompok, yaitu kelompok visual, kelompok auditoring, dan kelompok kinestetik. Untuk mempersingkat, silahkan kalian kerja per kelompok ya. Semuanya harus aktif, jangan ada yang mainan. Aku kasih waktu 10 menit, silakan kalian kerjakan ya. Ini silakan semuanya.
5 menit lagi. Sekarang silakan kalian maju berkelompok, untuk mempresentasikan hasil daripada kalian diskusi tadi. Silakan kelompoknya Siti. Silakan nanti ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang daun monokotil. Ciri-ciri daun monokotil: 1. Memiliki biji tunggal atau hanya satu biji. 2. Akar berbentuk serabut. 3. Tidak mengalami pembelahan saat berkecambah. 4. Daun dengan tekstur halus dan tulang daun jajar. 5. Batang tanpa cabang dan berluas-luas. Pengertian daun monokotil: tumbuhan yang memiliki biji berbiji satu atau tunggal. Contoh daun monokotil: 1 jambu, 2 padi, 3 gandum, 4 tebu dan rumput. Contoh dari daun monokotil: daun tebu. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok ya. Kita lanjutkan untuk kelompok yang pertama, yaitu kelompok visual. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bunga sempurna, yaitu contohnya seperti bunga sepatu dan bunga kertas ataupun bunga pepaya. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang bunga kertas. Ciri-ciri bunga kertas antara lain yaitu mempunyai mahkota dengan warna yang mencolok. Ini adalah salah satu contoh mahkota dari bunga kertas. Yang kedua, mempunyai kelopak bunga. Ini kelopak bunga kertas. Dan yang ketiga, mempunyai benang sari. Ini benang sari dari kelopak bunga kertas. Dan yang terakhir yaitu mempunyai putik. Putiknya terdapat pada dalam bunga mahkota. Nah, dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua organ reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Putik adalah alat reproduksi betina, sedangkan benang sari adalah alat reproduksi jantan yang biasanya terletak pada lingkaran terdalam dari bunga dan dikelilingi oleh benang sari. Nah, sekarang kita menjadi lebih tahu apa itu pengertian dari bunga sempurna dan ciri-cirinya hingga sampai ke contoh-contohnya. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita presentasi untuk kelompok kinestetik. Silakan kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai batang dikotil dan monokotil. Pengertian batang dikotil. Batang dikotil adalah jenis batang yang bercabang-cabang dan tidak berwas-was. Contoh batang dikotil: mangga, pepaya, bibit. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang batang pohon mangga. Ciri-ciri batang pohon mangga. Batang pohon mangga memiliki ciri-ciri, yaitu batangnya bercabang dan batangnya berkambium. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan refleksi atau kesimpulan kita liburan dulu sebentar, ya namanya itu breaking news. Yo, ingat kalau tepuk tangan berarti kita tangannya ditepuk. Kalau tepuk satu berarti tangannya kita nggak nempel. Oke, kita biar lebih semangat kita berdiri semuanya. Yuk. Lakukan breaking dulu sebentar sebelum kita melakukan refleksi atau kesimpulan. Tepuk 5. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 5. Oke, nah nanti kita salam harus seperti ke depan. Yuk. Tepuk 1. Tepuk 5. Tepuk tangan 2. Sekarang kita ambil kesimpulan atau refleksi dari hasil kita belajar hari ini. Ya. Silakan kelompoknya visual untuk menjelaskan daripada kesimpulan tadi. Yuk, tentang bunga. Kesimpulan dari bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua organ reproduksi seperti putik dan benang sari. Putik adalah alat reproduksi betina, sedangkan benang sari adalah alat reproduksi laki-laki yang biasa terdapat pada lingkaran terdalam dari bunga dan dikelilingi oleh benang sari. Ya, tepuk tangan untuk Laura. Kita lanjutkan satu lagi kesimpulan, yaitu di kelompok dari kelompoknya Dimas. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu bahwa batang dikotil dan monokotil merupakan tumbuhan yang umumnya batangnya tidak bercabang, tidak memiliki kambium serta terus tumbuh meninggi, sedangkan batang tumbuhan dikotil umumnya bercabang serta memiliki kambium pada perbatasan antara jaringan xilem dan loem. Dan tepuk tangan untuk kelompok Dimas. Ciri-ciri dari dikotil dan monokotil. Karena waktunya kita habis, kita baca doa sama-sama sesuai dengan doa agama kita masing-masing. Silakan ketuanya. Doa dimulai. Assalamualaikum Bu Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas. Sekarang kita akan melakukan perbincangan tentang apa yang dilakukan di kelas pasca observasi. Ini sebelumnya saya tanyakan ini bagaimana perasaan Bu Supri setelah menjalani observasi pembelajaran di kelas tadi? Ya, saya merasa senang dan semangat sekali diobservasi oleh Ibu karena akan ada perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Bisa Ibu ceritakan sedikit area pengembangan yang sudah dilakukan di kelas tadi? Ya, untuk pengembangan
Saya sekarang sudah membuat perangkat pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran atau KPMG. Yang kedua, saya fokuskan ke anak-anak untuk mengembangkan pembelajaran anak-anak yaitu dengan 2 metode, yaitu untuk pengetahuan dan keterampilan. Di mana untuk pengetahuannya itu adalah saya mengidentifikasi yaitu ciri-ciri dari tumbuhan negatif dan negatif. Sedangkan untuk keterampilannya itu anak-anak akan melakukan demonstrasi yaitu dengan menggunakan alat-alat atau benda yang ada di lingkungan, yaitu mengambil tumbuhan-tumbuhan di sekitar, yaitu mengambil bunga, daun, dan sebagainya. Oke. Dari area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, sejauh mana area perkembangannya yang dikehendaki? Sudah berhasil apa belum menurut Ibu? Ya, alhamdulillah sudah ada perkembangan. Anak-anak sudah bisa melakukan presentasi di depan kelas dengan menentukan tumbuhan, yaitu tumbuhan berdasarkan ciri-ciri tumbuhan monokotil dan kotil. Menurut Ibu masih ada kendala atau hambatan selama pembelajaran di kelas tadi tidak? Ya, untuk kendala pasti ada, tapi sudah banyak perubahan. Cuma kendalanya sedikit, yaitu ada beberapa anak yang kurang aktif di dalam pembelajaran. Kira-kira kalau menurut Bu Supri ini kenapa ada beberapa anak yang kurang aktif terlibat dalam proses pembelajaran? Ya, untuk dalam pembelajaran tadi kurang aktif karena anak-anak tadi ada kita buat kelompok, yaitu ada 3 kelompok, yaitu ada kelompok auditori, ada visual, dan ada kreatif. Tetapi teman-temannya itu ada yang tidak sependapat atau seide, sehingga ada anak-anak yang kurang aktif. Untuk rencana ke depan, bagaimana Bu untuk memperbaiki hambatan yang tadi Ibu rasakan di proses pembelajaran itu? Ya, mungkin rencana saya itu adalah yang pertama akan membuat pembelajaran itu akan lebih menarik, semenarik mungkin, bagaimana anak-anak tersebut bisa lebih aktif, bisa lebih enjoy di dalam belajar tersebut. Dan yang kedua itu adalah membuat metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Dan yang terakhir itu adalah menyesuaikan dengan kenyamanan siswa-siswa tersebut sehingga anak akan lebih paham. Oke. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk mengatasi kendalanya, kira-kira kapan akan dilakukan perubahan sesuai yang Ibu rencanakan? Ya, ini karena sudah tutup semester, jadi insya Allah akan saya perbaiki lagi dan pas di awal semester. Terima kasih ya Bu Supri sudah mau saya observasi. Ada beberapa catatan yang mau saya sampaikan kepada Bu Supri selama proses berlangsungnya observasi tadi. Saya melihat pembelajarannya sudah sesuai dengan tahapan yang ada di RPP, mulai dari berdoa, berarti di situ membangun kesadaran diri dari peserta didik, kemudian tadi juga sudah mengabsen siswa, memberi penyemangat, kemudian menyampaikan tujuan, langkah-langkahnya juga sudah disampaikan, kemudian metodenya problem based learning, anak tertantang mencari sendiri, itu juga sudah menggunakan lingkungan sekolah untuk proses pembelajaran, anak mencari media ajar dengan yang ada di lingkungan, jadi mereka mudah ya untuk mendapatkannya. Kemudian yang paling menarik lagi, mereka diberi waktu untuk mendemonstrasi atau mempresentasikan. Itu juga udah menyisipkan di situ ice breaking sehingga anak tidak jenuh ketika pembelajaran. Untuk PSE-nya juga sudah berkembang dengan membangun hubungan relasi sama teman tadi ya, saya lihat ketika mereka kerja dalam kelompok. Nah, supaya pembelajaran ini lebih menarik ke depannya, tentu seperti yang Ibu sampaikan tadi, medianya lebih bervariatif, metodenya. Nah, itu bagus sekali pemikiran-pemikiran dari Ibu yang sudah Ibu sampaikan.
mudah-mudahan nanti di semester genap pembelajarannya akan berlangsung lebih seru lagi ya Bu ya. Saya tunggu nanti ya di semester genap untuk mau berbagi pengalaman dengan saya ya Bu. Nah, terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru penggerak, demikian video observasi saya bersama Ibu Supriyati, guru mata pelajaran IPA dari SMP Negeri 7 Merangin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.